Kita lanjutkan ke momentum sudut. Nah, momentum sudut itu adalah seperti kita kemarin belajar momentum di benda-benda yang linear ya, P sama dengan M kali V. Nah, sekarang kalau bendanya itu berputar, bagaimana momentumnya? Itu namanya momentum sudut. Nah, kira-kira seperti itu ya definisinya untuk memudahkan memahami momentum sudut. Nah, kalau kata-katanya ya hasil kali dari momen inersia dengan kecepatan sudut terhadap sumbu rotasi tersebut. Sama seperti momentum di gerak linear, momentum sudut ini juga termasuk besaran vektor. Jadi lambangnya L. L sama dengan I hasil kali inersia dengan kecepatan sudut atau omega ya. Jadi L sama dengan I kali omega, di mana satuannya dari momentum sudut adalah Newton meter sekon ya. I itu inersia, momen inersia, satuannya kilogram meter persegi. Kalau kecepatan sudut satuannya radian per sekon. Momentum sudut ini digunakan biasanya di saat orang yang bermain seperti balerina ya. Ketika dia merentangkan tangan, berarti kecepatannya berkurang. Nah, kalau kecepatannya berkurang, inersianya akan besar ya. Begitu kalau sebaliknya, kalau dia membentuk gerakan yang menelungkapkan tangan ya, tangannya ditaruh di depan dadanya, itu kan kecepatannya semakin besar, berarti inersianya semakin kecil, kecepatan sudutnya akan semakin besar. Jadi jika tidak ada gaya torsi luar ya, L-nya itu akan kekal, artinya bahwa hasil perkalian antara I dan omega itu adalah kekal. Ya, sama seperti hukum Newton 1 ya. Jadi kalau tidak ada gaya luar, benda yang bergerak tetap bergerak, benda yang diam akan diam gitu ya. Itu ini momentum sudut. Nah, kalau ada lagi energi kinetik rotasi. Jadi kalau benda berotasi itu dia punya energi kinetik sebesar setengah I kali omega kuadrat ya. Ini benda yang berotasi itu berputar, terus itu punya energi kinetik sebesar K atau EK sama dengan setengah I omega kuadrat. Dapatnya dari mana? Dari ini. K itu jumlahan dari sigma M kali A ya. Setengah MV kuadrat ya. V di kelas 10 kemarin itu bisa di V kecepatan linear itu hasil kali kecepatan sudut dengan jari-jarinya. Berarti kalau V kuadrat menjadi omega kuadrat kali R kuadrat dikalikan M. Nah, padahal setengah M R kuadrat itu adalah I ya. Sigma MR kuadrat adalah I, berarti setengahnya itu adalah ini, yang MR kuadrat diganti menjadi I, yang omega kuadrat tetap. Oh, berarti EK sama dengan setengah I omega kuadrat. Ini bedanya, yang gerak linear itu gerak lurus, energi kinetiknya adalah setengah MV kuadrat. Kalau yang digerak berputar rotasi itu setengah I omega kuadrat. Kita lihat ini ya, M nya itu massa, V itu kecepatan linear, kalau I itu momen inersia, kalau omega kecepatan sudut. Kalau sekarang bendanya menggelinding itu kan berjalan sekaligus berputar ya kan. Peristiwa translasi atau linear sekaligus rotasi. Nah, gimana energi kinetiknya? Energi total kinetik ya, menggelinding sama dengan jumlah EK translasi tambah EK rotasi. EK translasi itu adalah setengah MV kuadrat,
tambah eka rotasi setengah I omega kuadrat. Itu adalah energi total, energi kinetiknya dari benda yang menggelinding. Untuk memudahkan mempelajari materi dinamika rotasi ini, saya buat tabelnya ini ya, hubungan antara linear dan rotasi. Kalau di gerak linear ada X satuannya meter, kalau di rotasi ada theta radian. Dulu di kelas 10 juga sudah saya buatkan tabel yang seperti ini ya. Kalau di linear ada V satuannya meter per sekon, kalau di rotasi ada omega satuannya radian per sekon. Kalau di linear ada A percepatan satuannya meter per sekon kuadrat, kalau di rotasi ada percepatan sudut atau alfa satuannya radian per sekon kuadrat. Kalau di gerak linear ada massa satuannya kilogram, kalau di rotasi, gerak rotasi ada inersia satuannya kilogram meter persegi. Kalau di gerak linear ada gaya F, kalau di torsi kalau di rotasi ada tau satuannya newton meter atau momen gaya. Nah, sekarang kalau di gerak linear ada momentum satuannya newton sekon, di rotasi ada momentum sudut satuannya newton meter sekon. Nah, ini juga hubungan antara yang linear dengan rotasi. Kalau di kecepatan itu kemarin dx dt, kalau berarti omega berarti d theta dt. Kemarin untuk membahas gerak harmonis sederhana sudah dibahas ya di kelas 10. Massa kalau di gerak linear, kalau di anguler atau rotasi menjadi I. F kalau di gayanya di linear namanya F, kalau di gerak rotasi gayanya menjadi torsi gitu ya. Kalau di hukum Newton ada F sama dengan M kali A, berarti di gerak rotasi ada torsi sama dengan I kali alfa ya, momen inersia kali percepatan sudut. Jadi kalau terakhir, kalau di gerak linear ada energi kinetiknya itu adalah setengah mv kuadrat, kalau di gerak rotasi energi kinetiknya sama dengan setengah I omega kuadrat. Itu untuk materi tentang perbandingan atau hubungan antara gerak linear dan anguler atau rotasi.